Halo guys, selamat datang di channel gue. Terima kasih bagi kalian yang sudah mengklik video ini. Dan terima kasih bagi kalian yang sampai saat ini masih menunggu video-video yang gue upload. Oke guys, jadi hari ini kita akan membahas sesuatu cerita yang pada tahun 2013 cukup terkenal dan dikenal oleh banyak orang di Indonesia. Jadi cerita ini adalah cerita ketika aku masih berumur sekitaran masih bocah-bocah SD lah. Jadi cerita ini merupakan cerita waktu aku masih bocah-bocah SD. Jadi cerita ini merupakan cerita seseorang laki-laki yang mencuri mayat, dan yang eh, paling anehnya lagi, si laki-laki ini setelah mencuri mayat ini, dia kemudian memakan mayat ini. Dia memakan mayat ini dengan alasan ingin memperdalam ilmu hitam yang merupakan ilmu kebal yang ingin ia pelajari. Oke guys, jadi jika kalian tahu, nama orang ini adalah Sumanto. Jadi jika kalian pernah mendengar nama Sumanto, ini adalah cerita dan kisah mengenai Sumanto ini. Jadi waktu gue SD dulu, Sumanto ini sering banget dijadiin bahan obrolan, bahan bahan candaan bagi kita, bagi gue dan teman-teman gue. Jadi dulu ketika ledek-ledekan, sering ledek-ledekan dulu sering mengatakan bahwa kamu Sumanto, lo Sumanto kanibal. Nah, jadi ini merupakan kisah cerita mengenai Sumanto. Pada saat ditangkap, Sumanto ini mengakui sudah memakan 3 orang korban. Jadi 2 korban ini dimakan di Lampung, dan 1 korban ini merupakan korban yang ada di Purbalingga. Jadi ketika ditangkap, si Sumanto ini akhirnya diselidiki oleh polisi, dan ternyata setelah diselidiki oleh polisi, si Sumanto ini dinyatakan mengidap penyakit jiwa atau penyakit mental, dan Sumanto ini akhirnya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Dan pada tanggal 24 Oktober, belum genap 5 tahun di penjara, akhirnya 24 Oktober 2006, si Sumanto ini akhirnya dibebaskan oleh kepolisian, karena di dalam penjara atau di dalam hukumannya, si Sumanto ini menunjukkan sikap-sikap yang baik, sehingga polisi pun akhirnya memutuskan untuk membebaskan Sumanto. Setelah dibebaskan oleh polisi pada tanggal 24 Oktober, ternyata cobaan hidup Sumanto tidak berhenti sampai di situ. Ternyata setelah dibebaskan oleh polisi, Sumanto ditolak oleh orang kampungnya di Purbalingga, karena orang kampungnya ini menganggap bahwa si Sumanto ini adalah aib, karena banyak sekali orang yang membicarakan Sumanto, sehingga eh, orang di kampungnya, warga di desanya tidak ingin Sumanto kembali tinggal di kampung. Dan syukurlah pada hari itu, pada saat itu, ketika banyak orang yang menolak Sumanto, akhirnya ada sebuah pesantren, pesantren An-Nur yang ada di Purbalingga juga, yang menampung Sumanto, sehingga Sumanto dapat tinggal dan dapat lebih dalam memperdalam ilmu agamanya. Oke guys, jadi setelah kita mengetahui uh, cerita mengenai Sumanto, cerita singkat mengenai Sumanto, kita akan membahas latar belakang dari Sumanto. Kenapa sih akhirnya Sumanto ini memutuskan untuk melakukan tindakan yang orang lain pikir berada di luar nalar gitu. Jadi orang orang lain itu, kok bisa ya si Sumanto ini berpikir untuk melakukan memakan atau kanibal terhadap daging manusia. Jadi kita akan membahas mengenai latar belakang dari Sumanto. Sumanto kecil pada waktu SD, Sumanto ini termasuk ke dalam keluarga yang berkecukupan. Jadi waktu Sumanto waktu masih SD, mereka ini dengan keluarganya mempunyai harta yang berkecukupan, jadi nggak ada kekurangan.
Tetapi ketika Sumanto masuk ke jenjang SMP, sekolah SMP, keluarganya ini, perekonomian keluarganya ini mulai terganggu. Jadi 3 tahun Sumanto menjalani SMP-nya, akhirnya pada tahun ketiga SMP, akhirnya keluarganya itu sudah kehabisan harta. Kemudian keluarganya itu memutuskan untuk memberhentikan Sumanto bersekolah. Jadi pada kelas 3 SMP Sumanto ini berhenti sekolah diakibatkan ekonomi keluarganya yang menurun. Ketika sudah dewasa, akhirnya Sumanto memutuskan untuk merantau ke Lampung. Dan ketika di Lampung ini, akhirnya Sumanto mendapatkan seorang wanita yang akhirnya menjadi istri Sumanto. Tidak berselang beberapa lama, Sumanto menikah dengan istrinya. Kemudian istrinya menggugat cerai Sumanto. Kenapa istrinya menggugat cerai Sumanto? Itu karena di dalam keluarganya, ketika di dalam rumah, Sumanto sering melakukan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Jadi istrinya ini tidak mampu untuk menahan siksaan, nggak seperti film-film Indosiar yang istri-istrinya ketika di KDRT oleh suaminya dia hanya menyanyi "Ku menangis" seperti itu. Ku menangis. Jadi istrinya ini memutuskan untuk bercerai dengan Sumanto. Setelah 1 tahun bercerai dengan istrinya yang pertama, kemudian Sumanto bertemu lagi dengan seorang wanita yang ia temui di tempat bekerjanya. Jadi ceritanya si Sumanto ini bekerja di pabrik gula dengan seorang wanita. Ceritanya ini si Sumanto ini cinlok dengan seorang wanita ini. Jadi wanita ini akhirnya menjadi istri keduanya si Sumanto. Jadi istri Sumanto ini juga merupakan seorang janda. Selama Sumanto berkeluarga dengan istrinya yang kedua ini, ternyata ada suatu kebiasaan Sumanto yang membuat istrinya ini tidak tahan. Sumanto ini jarang pulang. Sumanto ini ketika beristri dengan istri keduanya ini, dia jarang sekali pulang untuk pulang ke rumah. Dan selain itu, selain jarang pulang ke rumah, ternyata KDRT masih dilakukan oleh si Sumanto, sehingga menyebabkan istrinya ini yang udah jarang pulang, kemudian kalau pulang dia melakukan KDRT, jadi istrinya nggak tahan dong, dan sampai istrinya ini memutuskan untuk cerai juga dengan si Sumanto, dan akhirnya Sumanto jadi duda lagi. Setelah Sumanto ini bercerai dengan istri keduanya ini, kemudian Sumanto akhirnya sampailah dia ingin mempelajari ilmu hitam itu. Ilmu hitam atau ilmu itulah tadi. Jadi si Sumanto ini ingin memiliki ilmu kebal, ilmu awet muda, dan ilmu yang bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal. Jadi Sumanto ini akhirnya berguru dengan seorang guru yang sampai saat ini nggak tahu gurunya siapa. Dan untuk mendapatkan ilmu tersebut, Sumanto harus mempersembahkan 7 orang manusia, yaitu dengan cara memakan 7 orang korban tersebut. Dan jika si Sumanto ingin memiliki kekuatan yang lebih hebat lagi, sang guru itu memberikan tawaran untuk Sumanto memakan 21 orang. Kemudian jika ingin punya kekuatan yang lebih hebat lagi, yang lebih super lagi, sang guru memberikan tawaran 41 orang. Jadi Sumanto harus memakan sebanyak 41 orang. Tetapi Sumanto hanya menyanggupi untuk makan yang 7 orang. 7 orang ini aja udah susah kan mungkin di pikirannya, harus sampai makan 41 orang itu susah banget pikirannya mungkin kan. Jadi akhirnya si Sumanto menyanggupi makan 7 orang. Namun sebelum mencapai 7 korban, si Sumanto ini akhirnya ditangkap ketika dia
memakan korban yang ketiga. Jadi dari 3 korbannya si Sumanto ini, dari 3 korban Sumanto ini, 2 diantaranya adalah korban hasil pembunuhan dari dirinya sendiri. Jadi 2 orang itu dibunuh langsung oleh si Sumanto ini. Korban pertama Sumanto adalah temannya sendiri. Jadi Sumanto membunuh teman seperantauannya yang kala itu bekerja di tempat ia bekerja juga. Kemudian korban kedua ini adalah perampok, yang katanya perampok yang ingin merampok si Sumanto. Jadi ketika ingin membela diri, akhirnya Sumanto membunuh sang perampok ini, dan Sumanto akhirnya menyeret tubuh sang perampok ini dan ia memakan korbannya ini mentah-mentah dengan hanya menyisakan bagian tulang dan organ dalam dari korbannya. Menurut keterangan Sumanto, ia menghabiskan 1 hari 1 malam untuk menghabiskan daging dari korbannya ini. Jadi Sumanto setelah memakan korbannya ini, dia tinggalin aja tuh korbannya itu tadi sampai membusuk di perkebunan tebu. Dan yang paling mengerikannya lagi dari korban kedua ini, Sumanto itu mengambil alat vitalnya sang perampok itu tadi, korbannya itu tadi, dan disimpannya. Kenapa disimpannya? Katanya itu sebagai jimat dari Sumanto ini tadi. Nggak tahu deh, jimatnya ini bertujuannya buat apa? Apakah untuk menambah keperkasaan atau menambah durasi? Kita nggak tahu ya. Jadi si Sumanto ini ketika dia terakhir diwawancarai, ditanya ini sama reporter, apakah masih Sumanto memegang jimatnya? Dan ternyata Sumanto mengatakan bahwa sampai saat dia diwawancarai, dia masih memegang jimat yang merupakan organ vital dari korbannya yang kedua ini tadi. Kemudian korban ketiga ada di Purbalingga. Jadi si Sumanto ini tadi yang bekerja di Lampung, mungkin dia mengalami kesusahan dalam ekonomi lah mungkin di Lampung kan. Kemudian setelah dia mengalami kesulitan di Lampung, akhirnya si Sumanto ini pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke Purbalingga. Dan ketika kembali ke Purbalingga, Sumanto mendengar pengumuman di masjid yang mengatakan bahwa ada seseorang yang meninggal pada hari itu. Yang meninggal pada hari itu adalah seorang wanita atau yang disebut dengan Mbak Rina. Si Sumanto ini kemudian berpikir untuk ingin menculik jenazahnya dari Mbak Rina ini. Setelah 1 hari jasadnya Mbak Rina ini dikuburkan oleh keluarganya, ternyata setelah keesokan harinya keluarganya menemukan bahwa kuburan Mbak Rina ini sudah terbongkar dengan keadaan yang acakadul, obrak-abrik pokoknya. Dan yang paling membuat warga shock lagi, ternyata mayat yang ada di dalam kuburan Mbak Rina itu ternyata sudah hilang. Jadi masyarakat hari itu gempar, masyarakat mencari kesana kesini jasadnya Mbak Rina ini, dan ternyata pada hari kedua setelah mereka lelah mencari, didapatilah dan diciduklah akhirnya si Sumanto ini. Pada saat ditangkap oleh polisi, Sumanto ini mengakui bahwa sebenarnya Sumanto ini mempunyai niat yang baik. Si Sumanto ini ingin menghidupkan Mbak Rina yang sudah meninggal. Jadi si Sumanto ini ingin Mbak Rina yang meninggal ini hidup kembali, tetapi bentuknya ini bukan bentuk fisiknya si Mbak Rina itu. Jadi si Sumanto ingin mengambil rohnya si Mbak Rina itu, kemudian si rohnya itu dimasukkan ke dalam tubuhnya si Sumanto ini tadi. Kalau menurut gue ini nggak masuk akal ya. Kenapa si Sumanto ingin di dalam tubuhnya dirasuki oleh roh lain gitu? Dan kalian ingin tahu
hal yang lebih gila lagi dari korbannya yang ketiga ini, si Sumanto ini kan bawa mayatnya si Mbak Rina ini tadi ke rumahnya. Jadi si Sumanto ini mungkin karena dia nggak mampu menghabiskan dagingnya Mbak Rina ini, akhirnya Sumanto mencincang-cincang dagingnya si jenazah ini dan diberikannya lah 7 potong yang sudah disate oleh si Sumanto kepada bapaknya yang tinggal di rumah. Dari sekian lama penyelidikan yang dilakukan oleh polisi, ada seorang petugas yang menyatakan bahwa si Sumanto ini sebenarnya motifnya bukan ingin mempelajari ilmu gaib, tetapi si Sumanto ini motifnya melakukan hal ini adalah karena motif ekonomi. Jadi si Sumanto ini ketika melakukan kejahatan ini, Sumanto itu keadaan ekonominya memang berada di titik paling terendah. Jadi si Sumanto ini untuk makan pun dia sudah susah. Kemudian mereka ini memang tinggal di sebuah gubuk dan termasuk ke dalam masyarakat yang miskin. Jadi si petugas ini menyatakan bahwa sebenarnya Sumanto ini motifnya adalah ekonomi. Tapi kalau menurut gue, kalau misalnya gue udah nggak punya duit juga pun, gue nggak mungkin lah sampai sebegitunya ingin makan tapi makannya itu ngambil daging orang atau mencuri daging orang, kanibal gitu kan. Jadi menurut gue mungkin teori ini atau pendapat ini nggak relevan lah mungkin. Tapi kita nggak tahu. Ini kan si Sumanto dia udah terindikasi mempunyai gangguan mental. Jadi kemungkinan untuk hal tersebut juga mungkin karena kita nggak tahu orang yang mempunyai gangguan mental bisa aja melakukan hal-hal yang di luar nalar kita sebagai orang-orang yang normal. Selain mengakui bahwa dia ingin membantu Mbak Rina yang meninggal, si Sumanto juga mengatakan bahwa daging manusia itu adalah daging yang paling enak yang pernah ia makan. Jadi Sumanto ini mengatakan bahwa daging manusia ini paling enak, lebih kalah lagi daging-daging yang grade S, daging-daging yang mahal di luar sana. Daging manusia ini adalah daging yang paling enak menurutnya si Sumanto ini. Apalagi nih menurut Sumanto, daging-daging manusia yang meninggal dengan cara tidak lazim seperti kecelakaan, kesetrum listrik, kemudian mungkin kesambar geledek, kesambar petir, itu dagingnya lebih enak untuk disantap menurut si Sumanto. Kalau ini sih kayaknya memang hayalannya Sumanto ini memang udah hayalan-hayalan yang memang udah nggak normal gitu kan. Jadi memang benar mungkin si Sumanto ini memang mempunyai penyakit kejiwaan. Keadaan Sumanto pada sampai saat ini sudah berubah 360 derajat. Jadi ketika si Sumanto ini menjalani hukumannya di penjara, Sumanto lebih intim lagi, lebih dekat lagi, lebih dalam lagi untuk mendalami ilmu agamanya. Dan selain itu, ketika sang Sumanto ini sudah bebas di penjara, Sumanto ini kan tinggal di pesantren tuh. Jadi Sumanto ini semakin dalam lah untuk keagamaannya. Jadi sampai saat ini Sumanto ini sudah menjadi pribadi yang lebih baik. Dan yang paling mencengangkannya lagi adalah Sumanto udah sering ini memberikan ceramah-ceramah kepada santri-santri yang ada di dalam pondok pesantren tersebut. Ya, orang yang dulunya percaya ilmu gaib, orang yang dulunya ingin menggunakan ilmu hitam, akhirnya bertobat kembali ke jalan yang benar. Jadi bisa juga nih dijadikan cerita-cerita inspirasi untuk lebih meningkatkan ketakwaan dalam beragama. Tapi secara kejiwaan gue nggak tahu sih gimana, apakah secara kejiwaan si Sumanto ini udah sehat atau gimana. Jika kalian orang Purbalingga atau orang yang udah tahu mengenai Sumanto ini, gimana keadaannya sekarang, apakah kejiwaannya udah
normal, silahkan kalian komen di bawah kalau misalnya kalian tahu. Dan sekian dulu berita atau cerita mengenai Sumanto, kanibal dari Indonesia. Semoga kisah ini dapat memberikan pelajaran dan nilai-nilai yang baik. Pokoknya yang baik itu kita ambil, kemudian yang jahat itu jadikan pelajaran bagi kita. Oke guys, mungkin sekian aja cerita pada hari ini, berita pada hari ini. Jangan lupa selalu update video-video yang ada di channel ini. Terima kasih bagi kalian yang udah subscribe channel ini, dan terima kasih bagi kalian yang sudah like video ini. Kemudian jangan lupa share juga video ini sehingga teman-teman kalian juga tahu mengenai cerita Sumanto ini. Oke guys, mungkin sekian dari gue. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sekian dari gue, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.